Eh, berangkat dari global, saya kira kita mungkin cautious optimistic ya, dalam arti gini. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi global saat ini, kami perkirakan 2024 itu memang lebih rendah dibanding 2023. Tapi angkanya akan lebih tinggi dari perkiraan kami sebelumnya, karena kami melihat Amerika ternyata lebih kuat dari yang kita perkirakan ya. Baik itu dari sisi ketenaga kerjaan dan sebagainya, kelihatan bahwa ekonominya sangat strong. Ya, ini mungkin di sini ada data-data, misalnya penjualan eceran, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kelihatan Amerika jauh lebih tinggi dibanding negara-negara besar yang lain. PMI-nya juga seperti itu. Jadi kesimpulan kami 2024 pertumbuhan ekonomi global 3%, sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 2023. Nah, yang mungkin kita perlu worry gitu ya, adalah di sisi inflasi global. Di next slide. Di sini kelihatan bahwa penurunan inflasi global itu masih tertahan. Ya, apa penyebabnya? Selain yang memang tadi Amerika masih strong, tenaga kerjanya ya di sektor jasanya masih kuat, sehingga labor cost juga masih tinggi. Tetapi juga apa yang disampaikan oleh Pak CT tadi adalah adanya eskalasi dari ketegangan politik, geopolitik. Ya, kelihatan dari suppliers delivery time index itu mengalami peningkatan, ya, terutama setelah adanya krisis di terusan Suez. Sehingga ini yang kemudian bisa menahan penurunan inflasi yang di beberapa bulan sebelumnya itu sudah kelihatan trennya turun, ini agak sedikit tertahan. Ini yang kemudian menyebabkan market, ya, pasar keuangan global juga masih uncertainty-nya masih tinggi. Kelihatan dari US dollar index yang masih terus naik dan sekarang ini berada di sekitar 104. Kemudian yield US dollar juga US Treasury juga masih di atas 4,29%. Ini menunjukkan bahwa uncertainty dan risiko di capital flows ke emerging market juga masih cukup tinggi. Fed Fund Rate kami perkirakan baru akan turun di semester 2 2024. Baseline kami akan turun 75 basis point selama tahun 2024. Mungkin itu